Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Prastenti dengan NPM 0320204044. Saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Yang pertama adalah pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dari ancaman di luar. Nah, keamanan jaringan itu ada dua. Yang pertama adalah tembok pengaman, baik dilindungi secara fisik maupun maya. Yang dimaksud dengan maya adalah menggunakan software. Selanjutnya adalah rencana pengamanan, yaitu suatu rancangan nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman dalam jaringan. Nah, selanjutnya adalah alasan keamanan jaringan sangat penting. Yang pertama adalah privacy atau kerahasiaan, di mana menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses data yang bersifat private. Namun, ada beberapa hal yang diizinkan atau diperbolehkan apabila untuk keperluan tertentu. Nah, bentuk serangannya untuk penyadapan atau usaha penyadapan dengan program sniffer. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Selanjutnya adalah integrity, yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya email yang diubah data dirinya dan yang lainnya, sehingga pemilik akun atau pemilik akun email akan kesulitan untuk masuk ke akun emailnya. Nah, selanjutnya adalah availability, di mana berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contoh hambatannya adalah denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirimi permintaan atau permintaan di luar perkiraan, sehingga yang memiliki akun email akan kesulitan mengakses emailnya. Selanjutnya adalah non-repudiation, di mana aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat masuk untuk menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Dukungan ini yaitu termasuk dalam e-commerce. Nah, selanjutnya ada access control, di mana cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Metodenya biasanya menggunakan kombinasi user atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Dasar-dasar keamanan pada jaringan. 1. Availability atau ketersediaan. Hanya user tertentu saja yang mempunyai hak akses atau authorized diberi akses tepat waktu dan tidak terkendala apapun. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak saja. Yang kedua, reliability atau kehandalan. Objek tetap orisinil atau tidak diragukan keasliannya dan tidak dimodifikasi dalam perjalanannya dari sumber menuju penerimanya. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang diberi hak saja. Dan yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan. Objek tidak bisa diumbar atau dibocorkan kepada subjek yang tidak seharusnya berhak terhadap objek tersebut. Lazim disebut tidak authorized. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi wewenang secara ilegal. Jadi yang pertama ada prevention atau pencegahan, yang mana pencegahan ini gunanya untuk membatasi atau mencegah akses yang tidak kita izinkan masuk ke dalam jaringan kita. Nah, pencegahan ini dapat kita lakukan dengan cara memilih dan melakukan konfigurasi pada layanan yang sedang berjalan. Jadi kita bisa memilih akses apa saja yang kita izinkan atau akses apa yang tidak kita izinkan, sehingga akses yang tidak kita izinkan itu tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan komputer kita. Lalu yang kedua ada observation, yaitu perawatan jaringan komputer harus melihat dari isi log yang tidak normal. Maksudnya jadi ini kita harus melihat isi log dalam jaringan kita. Dengan begitu kita bisa mengetahui
aktivitas-aktivitas yang sedang berjalan gitu. Jadi dengan melihat isi log ini kita bisa mengetahui ketika ada aktivitas yang tidak normal atau yang mencurigakan. Jadi ketika kita mengetahui ada akses yang mencurigakan atau yang tidak normal, kita langsung bisa mengambil tindakan atau memperbaikinya. Dan yang terakhir ada sebelumnya dalam proses observasi ini IDS dapat digunakan dalam atau sebagai bagian dari proses observasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada respons. Bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan keamanan suatu sistem telah berhasil disusupi, maka personil perawatan harus segera mengambil tindakan. Nah, jadi kita sudah melakukan pencegahan dan sudah melakukan observasi juga, dan yang terakhir mengambil tindakan ketika menemui hal atau aktivitas atau akses yang mencurigakan. Nah, namun hal ini merupakan yang tidak mudah, masalah yang sulit, karena tidak seorang pun akan langsung mengetahui ketika ada celah atau ada celah dari sistem kita yang berhasil disusupi. Jadi memang untuk prosesnya sendiri kita tidak bisa langsung mengetahui, namun dengan melihat isi log tadi, dengan saat melakukan observasi, kita jadi mengetahui aktivitas yang tidak normal. Dengan begitu kita langsung bisa mengambil tindakan, entah kita memperbaiki sistem keamanan kita atau kita memperketatnya, seperti itu. Keamanan jaringan yang pertama adalah interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya, kerusakan atau modifikasi terhadap piranti keras saluran jaringan. Yang kedua adalah interception. Pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, programmer, atau sistem yang lain. Contohnya, penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga adalah modification. Pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang transmisikan dalam jaringan. Yang keempat adalah fabrication. Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya, pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Jenis-jenis serangan dalam jaringan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah DOS atau DDoS, Denial of Service, dan distribusi denial of service adalah sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. Yang kedua adalah packet sniping, sebuah metode dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada media komunikasi, baik itu media kabel maupun radio. Setelah hal itu didapatkan, kemudian disusun ulang sehingga data yang dikirimkan oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah scan, kegiatan probe dalam sejumlah besar dengan menggunakan tol. Secara otomatis, tol tersebut dapat mengetahui port-port yang terbuka pada host lokal atau host remote. IP address yang aktif bahkan bisa untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan pada host yang dituju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis serangan dalam jaringan. Yang pertama yaitu DOS atau DDoS, yang artinya Denial of Service dan Distributed Denial of Service, adalah sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan komputer menjadi terganggu. Nah, yang kedua, packet sniffing, yaitu sebuah metode dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada media komunikasi, baik itu media kabel maupun media radio. Setelah hal itu didapatkan, kemudian disusun ulang sehingga data yang dikirimkan oleh sebuah pihak dapat dicuri pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga yaitu scan,
Scan adalah kegiatan problem dalam jumlah besar dalam menggunakan tool secara otomatis. Tool tersebut dapat menggunakan port-port yang terbuka pada host lokal, host remote. IP address yang aktif bahkan bisa untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan pada host yang dituju. Yang keempat, yaitu akun compromise. Menggunakan akun sebuah komputer secara ilegal oleh seorang yang pemilik akun tersebut. Akun compromise dapat mengakibatkan korban mengalami kehilangan atau kerusakan data. Yang keenam, DNS 4G, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencuri data-data penting orang lain adalah dengan cara melakukan penipuan atau pemalsuan. Salah satu bentuk penipuan yang bisa dilakukan adalah penipuan data-data DNS. Nah, yang terakhir nih, Trojan Horse. Program yang disisipkan tanpa mengetahui si pemilik komputer dapat dikendalikan dari jarak jauh dan memakai timer. Perbedaan hacker dan cracker. Hacker adalah sebutan untuk mereka yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, membuat program kecil dan membagikannya dengan orang-orang di internet. Para hacker biasanya melakukan penyusupan dengan maksud memuaskan pengetahuan dan teknik. Rata-rata perusahaan yang bergerak di dunia jaringan global atau internet juga memiliki hacker. Tugasnya yaitu untuk menjaga jaringan dari kemungkinan perusakan pihak luar atau cracker, menguji jaringan dari kemungkinan yang menjadi peluang para cracker mau abrak-abrik jaringannya. Sebagai contoh, perusahaan asuransi dan audit. Ia memiliki tim hacker yang disebut dengan Tiger Team. Mereka bekerja untuk menguji sistem security klien mereka. Dan cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif. Biasanya di jaringan komputer membypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface atau merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain, mencuri data, dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, yaitu dengan maksud jahat, atau karena sebab lainnya karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem tersebut. Secara garis besar, memang hacker adalah seseorang yang hobinya mencari celah untuk menyusup dalam sebuah sistem komputer, tetapi bersifat positif. Namun berbeda dengan cracker, justru yang meretas dan merusak sistem keamanan komputer, dialah yang disebut dengan cracker. Begitulah singkatnya mengenai perbedaan hacker dan cracker. Terima kasih.